Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Husnul Mardiah. Saya doakan semua sobat kelas PPKN selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, subbab B, makna Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila sesuai dengan yang dirumuskan oleh para pendiri negara pada sidang BPUPKI dan kemudian ditetapkan secara syah pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara atau filosofis grondslag dari negara, ideologi negara, dan staat-ide. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pedoman terhadap penyelenggaraan sistem negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya. Adapun dimensi-dimensi Pancasila tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Dimensi realitas, dalam arti nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretkan sebagai cermin objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dimensi idealitas, dalam arti idealisme yang terkandung di dalamnya bukan sebagai utopia melainkan diobjektifkan sebagai sebuah kata kerja untuk menggairahkan masyarakat dan terutama pada penyelenggaraan negara yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas dalam arti Pancasila bukanlah barang beku atau dogmatis. Pancasila terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah. Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya yang hakiki tetap aktual, relevan, dan fungsional sebagai tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut. A. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan azas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelmakan lebih lanjut dalam 4 pokok pikiran. B. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. D. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya, termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena semangat Pancasila adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. A. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. B. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. C. Sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas peri kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar berdirinya Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mempunyai arti penting sebagai dasar negara Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut. A. Azas berdirinya negara Indonesia. Pancasila sebagai azas berdirinya negara Indonesia merupakan pusat dari segala bentuk mekanisme pengelolaan negara. B. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, di mana sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Negara Indonesia berdiri untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk bagi penyelenggara negara untuk mengatur negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. C. Dasar sumber tertib hukum nasional. Pancasila sebagai dasar sumber tertib hukum nasional artinya Pancasila dijadikan sebagai patokan dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional. D. Menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat. Pancasila sebagai dasar negara juga telah memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. E. Membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Ada beberapa landasan hukum berkaitan dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan pada hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia, di mana Dekret Presiden 5 Juli 1959 menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara otomatis berlaku kembali Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 menjelaskan tentang tata urutan dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nomor 4, Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998.
TAP MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI, nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah penjelasan untuk materi kali ini. Kita akan bertemu dengan materi berikutnya mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sampai jumpa kembali. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.